Baik, selamat pagi kepada Bu Sofi selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai materi bab 2 yaitu investasi saham, akuntansi dan pelaporan investor. Sebelumnya, untuk anggota dari kelompok 8, di sini yang pertama ada Vina Kurniati dengan NPM 181, yang kedua ada Reina Queen Rosika dengan NPM 187, yang ketiga ada Asrul Zulmi dengan NPM 342, dan yang terakhir ada Mahmud Raihan Nur dengan NPM 344. Nah, di sini untuk materi yang pertama, di sini ada akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa yang mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar yang mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi, selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang diberikan oleh GAAP pada modal yang disetor tambahan. Salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa umumnya yang berlaku yaitu yang pertama ada nilai wajar, yang kedua ada metode ekuitas. Nah, kemudian di sini ada konsep yang mendasari nilai wajar atau cost and equity methods. Di sini klasifikasi sekuritas ekuitas yang memiliki nilai wajar yang mudah ditentukan sebagai sekuritas perdagangan atau yang disebut juga dengan sekuritas yang dibeli dan disimpan terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat, atau sekuritas yang tersedia untuk dijual atau disebut juga dengan investasi yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan. Kedua klasifikasi tersebut menggunakan nilai wajar untuk melaporkan investasi pada akhir setiap periode pelaporan dan melaporkan keuntungan, kerugian, dan dividen yang terrealisasi dalam laba bersih. Kemudian selanjutnya ada nilai wajar atau prosedur akuntansi untuk cost and equity methods. Nah, di sini entry untuk mengilustrasikan metode nilai wajar atau biaya mencerminkan situasi umum di mana investor mencatat pendapatan dividen yang sama dengan dividen yang benar-benar diterima. Pengecualian yang muncul ketika dividen diterima melebihi bagian laba investor setelah investasi tersebut diperoleh. Nah, dari sudut pandang investor, kelebihan dividen sejak akuisisi investasi adalah pengembalian modal atau dividen likuidasi. Kemudian di sini ada konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau cost and equity methods. Metode akuntansi yang berbeda menghasilkan jumlah investasi yang berbeda pula dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda juga dalam laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya ada metode ekuitas, one line konsolidasi. Metode akuntansi ekuitas seringkali disebut dengan konsolidasi satu baris. Hal ini karena investasi dilaporkan dalam jumlah tanggal pada satu baris neraca investor, dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor, kecuali ketika investasi telah menghentikan operasi yang memerlukan pengungkapan terpisah. Kemudian di sini ada investasi ekuitas pada akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham biasa dengan hak suara dari entitas lain mengukur biaya investasi berdasarkan kas yang dicairkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas lain yang diterbitkan. Demikian pula dengan biaya langsung untuk mendaftarkan dan menerbitkan sekuritas ekuitas terhadap modal yang disetor tambahan dan membebankan biaya langsung akuisisi lainnya. Total biaya investasi dimasukkan dalam akun investasi berdasarkan konsep konsolidasi satu baris. Kemudian materi selanjutnya ada penugasan biaya investasi berlebih atas nilai buku ekuitas yang mendasarinya. Berdasarkan GAAP saat ini, perusahaan tidak mengamortisasi goodwill dan aset tak berwujud lainnya yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Sebaliknya, meninjau aset tersebut untuk mengetahui penurunan nilai secara berkala dan menghapus nilai aset tersebut ketika kerugian penurunan nilai menjadi nyata. Prosedur yang sama juga berlaku untuk investasi yang akan dilaporkan berdasarkan metode ekuitas. Akan tetapi, pengujian penurunan nilai berbeda. Akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atas nilai buku. Yang pertama yaitu kelebihan nilai buku atas biaya. Nilai buku dari bunga yang diperoleh dalam investasi mungkin lebih besar daripada biaya investasi atau nilai wajar. Hal ini menunjukkan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari investasi dinilai terlalu tinggi atau bunga tersebut diperoleh dengan harga murah. Yang kedua yaitu pembelian murah. Situasi di mana sebuah perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain
atau aset dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar aset yang diakuisisi. Fenomena ini biasa terjadi karena berbagai alasan, seperti penjualan aset oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, transaksi yang dilakukan di luar kondisi pasar yang normal. Yang ketiga yaitu akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Akuntansi untuk investasi ekuitas menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam suatu periode akuntansi. Perhitungan tambahan menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk tahun tersebut. Baik, jadi di sini ada investasi dalam akuisisi langkah demi langkah, yaitu seorang investor dapat memperoleh pengaruh yang signifikan atas kebijakan operasional dan keuangan dari suatu investor melalui serangkaian akuisisi saham, bukan melalui pembelian tunggal. Misalnya, investor dapat memperoleh 10% dari saham investor dan kemudian memperoleh 10% lagi dari saham. Lalu selanjutnya di sini ada penjualan kepentingan ekuitas, yaitu ketika seorang investor menjual sebagian dari investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya di bawah 20% atau kurang dari tingkat yang diperlukan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan, metode akuntansi ekuitas tidak lagi sesuai untuk kepemilikan yang tersisa. Kami menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya mulai saat ini dan seterusnya, dan dengan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar yang baru. Selanjutnya di sini ada pembelian saham langsung dari investasi. Kami berasumsi hingga saat ini bahwa investor membeli sahamnya dan pemegang saham yang ada di investor. Dalam situasi tersebut, bunga yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dibagi dengan saham investor yang beredar. Namun, jika seorang investor membeli saham langsung dari perusahaan penerbit, kami menentukan biaya bunga investor berdasarkan saham yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar setelah investor menerbitkan saham baru. Lalu ada operasi yang dihentikan dan konsiden lainnya. Dalam akuntansi untuk investasi dengan metode ekuitas, investor melaporkan bagiannya dari pendapatan biasa dari investor pada suatu baris laporan laba rugi. Namun, konsolidasi satu baris tidak berlaku untuk laporan pendapatan investasi ketika pendapatan investor mencakup operasi yang dihentikan. Persyaratan lain dari metode ekuitas. Dalam melaporkan laba rugi, investor berdasarkan metode ekuitas, investor harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan investor hingga transaksi tersebut terrealisasi. Hal ini berarti menyesuaikan akun investasi pada pendapatan investasi seperti yang telah kami ilustrasikan untuk mengamortisasi aset bersih teridentifikasi yang dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu selanjutnya di sini ada penutupan untuk equity investis. Sejauh mana pengungkapan terpisah harus diberikan untuk investasi ekuitas bergantung pada signifikasi atau materialisasi investasi tersebut terhadap posisi keuangan dan hasil operasi investor. Jika investasi ekuitas signifikan, investor harus mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan tambahan atau dalam catatan atau jadwal laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada nama setiap investor dan persentase kepemilikan saham biasa. Lalu yang kedua ada kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Dan yang terakhir adalah perbedaan, jika ada, antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas dasar dalam aset bersih tersebut, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Ini ada transaksi pihak terkait. Tidak ada anggapan adanya tawar-menawar yang wajar antara pihak terkait. CAP mengidentifikasi transaksi material antara perusahaan-perusahaan afiliasi sebagai transaksi pihak terkait yang memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Transaksi pihak-pihak terkait muncul ketika salah satu pihak yang bertransaksi memiliki kemampuan untuk memengaruhi operasi pihak lainnya secara signifikan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada sifat hubungan, kedua deskripsi transaksi, ketiga jumlah dolar dan transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan persyaratan transaksi untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. Yang keempat, jumlah yang harus dibayarkan kepada atau yang harus dibayarkan oleh pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap neraca yang disajikan. Selanjutnya ada menguji niat baik untuk dampak
Bab 1 menjelaskan bahwa goodwill dan aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun harus dilakukan dengan pengujian penurunan nilai setiap tahun. Tim Warner INC menjadi contoh nyata penerapan aturan ini di mana setiap tahun perusahaan mencatat kerugian penurunan nilai goodwill dan aset tak berwujud yang sangat besar sebesar 44.039 US dollar. 44 miliar 39 US dollar pada tahun 2002, ditambah efek kumulatif perubahan akuntansi sebesar 54.235 miliar US dollar yang sebagian besar berasal dari penghapusan nilai goodwill. Total keseluruhan penurunan nilai goodwill Tim Warner mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu 98.884 miliar US dollar di tahun 2002 dan bertambah 1,418 miliar US dollar di tahun 2003. Serta perusahaan juga mencatat penghapusan penurunan nilai untuk merek dan merek dagang musik sebesar 853 juta US dollar. Kasus Tim Warner ini menunjukkan betapa pentingnya pengujian penurunan nilai secara berkala pada aset tak berwujud untuk memastikan nilai yang dilaporkan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Selanjutnya mengenali dan mengukur kerugian akibat penurunan nilai. Dalam menguji penurunan nilai goodwill, perusahaan harus mengikuti proses dua langkah, di mana langkah pertama adalah membandingkan nilai tercatat termasuk goodwill dengan nilai wajar semua aset dan liabilitas pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, perusahaan harus melanjutkan ke langkah kedua, yaitu membandingkan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajar tersiratnya, di mana jika jumlah tercatat melebihi nilai wajar tersirat, perusahaan wajib mengakui kerugian penurunan nilai atas selisihnya. Penting untuk dicatat bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui tidak dapat dibatalkan dan jumlah kerugian tidak boleh melebihi nilai tercatat goodwill. Namun sejak amandemen FASB tahun 2011, perusahaan diberi pilihan untuk melakukan evaluasi kualitatif terlebih dahulu untuk menentukan apakah perlu melakukan pengujian penurunan nilai dua langkah tersebut atau tidak. Dan nilai wajar tersirat dari niat baik. Perusahaan harus menentukan nilai wajar tersirat dari goodwill dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk mencatat goodwill pada tanggal penggabungan usaha. Perusahaan mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke semua aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi, seolah-olah mereka telah membeli unit tersebut pada tanggal pengukuran. Setiap kelebihan nilai wajar adalah nilai wajar tersirat dari goodwill. Selanjutnya menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar unit pelaporan dalam konteks goodwill adalah jumlah yang dapat dipertukarkan dalam transaksi yang wajar. Dengan harga pasar saat ini di pasar aktif dianggap sebagai indikator nilai wajar yang paling dapat diandalkan. Ketika tidak ada pasar aktif atau saham tidak diperdagangkan secara publik, JHAP menyarankan untuk mengestimasi nilai wajar menggunakan harga aset dan kewajiban yang serupa atau teknik penilaian lain seperti perhitungan arus kas masa depan dan teknik nilai sekarang. Perusahaan diwajibkan melakukan uji penurunan nilai goodwill minimal setahun sekali dengan frekuensi yang lebih sering jika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat. JHAP mengharuskan pengujian penurunan nilai yang lebih sering jika salah satu peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, terdapat perubahan merugikan yang signifikan pada faktor hukum atau iklim bisnis. Yang kedua, tindakan atau penilaian regulasi yang merugikan. Ketiga, kompetisi baru dan tidak terduga. Yang keempat, kehilangan personal kunci. Yang kelima, harapan yang lebih mungkin terjadi bahwa suatu unit pelaporan atau sebagian besar unit pelaporan akan dijual atau dilepaskan. Yang keenam, pengujian untuk pemulihan kelompok aset signifikan dalam unit pelaporan. Dan yang terakhir, pengakuan kerugian penurunan niat baik anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan. Terdapat opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. JHAP saat ini memberikan pilihan kepada perusahaan untuk mencatat investasi metode ekuitas pada nilai wajar. Meskipun secara historis investasi tersebut tidak disesuaikan dengan perubahan nilai pasar wajar, perusahaan dapat memilih opsi nilai wajar ini untuk di setiap investasi secara terpisah. Dan ketika opsi ini dipilih, harus terus diterapkan selama investasi tersebut masih dimiliki. Nilai wajar akan dihitung ulang setiap tahun menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan akurasi pencatatan. Setiap perubahan nilai wajar akan tercermin dalam laba bersih investor dan jumlah kumulatifnya akan dicatat dalam penyisian penilaian. Selanjutnya, pelaporan dan pengungkapan. JHAP mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pos terpisah pada neraca.
Perusahaan harus menunjukkan kerugian penurunan nilai goodwill secara terpisah dalam pelaporan laba rugi sebagai komponen pendapatan dari operasi yang berkelanjutan kecuali penurunan nilai tersebut terkait dengan operasi yang dihentikan. Penurunan nilai goodwill dari operasi yang dihentikan harus dilaporkan secara terpisah, dikurangi dampak pajak penghasilan di bagian operasi yang dihentikan pada pelaporan laba rugi. Selanjutnya, investasi metode ekuitas. Pengujian penurunan nilai goodwill tidak hanya berlaku untuk goodwill yang muncul dari kombinasi bisnis, tetapi juga untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang menggunakan metode akuntansi ekuitas di mana investor memiliki pengaruh signifikan tanpa kepentingan pengendali. CAAP telah menghapuskan sistem amortisasi goodwill dan menggantikannya dengan pengujian penurunan nilai secara berkala. Namun, untuk investasi metode ekuitas, pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai wajar dan nilai buku investasi secara keseluruhan. Berbeda dengan goodwill dari kombinasi bisnis, goodwill yang berasal dari investasi metode ekuitas tidak diuji secara terpisah untuk penurunan nilai, melainkan kerugian penurunan nilai diakui untuk keseluruhan investasi. Hal ini menunjukkan perbedaan penting dalam pendekatan pengujian penurunan nilai antara goodwill antara goodwill dari kombinasi bisnis dan goodwill dari investasi metode ekuitas. Selanjutnya ada potensi masalah. Aturan JAAP pada dasarnya sederhana dalam konsep, tetapi penerapan praktisnya mungkin sulit, terutama dalam kasus di mana harga pasar yang dikutip tidak tersedia untuk menilai unit pelaporan bisnis. Metode penilaian alternatif sangat subjektif. Peraturan tersebut juga menimbulkan masalah yang cukup besar bagi auditor. Estimasi nilai wajar mungkin sangat sulit diverifikasi secara objektif. Auditor mungkin juga menghadapi masalah manajemen laba untuk beberapa klien. Jika sebuah perusahaan memilih untuk mengambil risiko besar dengan menghapus sejumlah besar goodwill, sifat konservatif pelaporan keuangan membuat sulit untuk menantang estimasi manajer. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.